Begini, saya Adonai jelaskan. Enggak, saya begini. Sekarang Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, Adonai Elohim, sama dengan yang Allah SWT yang disembah oleh para nabimu. Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, bahkan Tuhannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama. Adonai Elohim. Semua. Adonai Elohim. Adonai Elohim Ehad. Ya. Kata siapa? Kata siapa kau yang ngomong? Lah, justru Tuhannya- Anda yang memaksakan bahwa Adonai itu harus menjadi Tuhan Jadi Islam. kalau kalau tidak sama, kenapa Anda mengoreksi ajaran kami seakan-akan memaksakan Tuhanmu yang benar? Oh, memaksakan, boleh dengarkan penjelasan saya yang Enggak rasional. usah lagi, udah jelas Tuhan kita berbeda, enggak artinya kau jelaskan itu, bawa aja Tuhanmu, imani sendiri. Jangan main-main Coba rasional. sikapmu tunjukkan dengan Kristen imanmu itu, perilakumu Kristen bahwa itu Tuhanmu nggak itu benar. rasional, unlogik. Saya pertama kali membaca pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Tuhan, firman itu adalah batal saya pelajari Bible. Dari situ, karena begini, basis pemikiran filosofis itu membahas hal-hal yang sifatnya esensial. Ketika saya mengkaji pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan batal saya belajar Bible. Dari situ sudah salah konsep ketuhanan. Oke, saya Kalau cuma komparasikan kayak ya. gini kita itu cuma satu orang bicara ya sama aja artinya kita diskusi. Iya, saya komparasikan ya Bang begini, di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi ayat 4 mengatakan wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada, dan untuk memberitakan kepada orang-orang yang menganggap bahwa Allah itu mengambil seorang anak. Al-Baqarah 115 wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu waladan subhanah ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kemudian laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalasa. Jadi banyak dalilnya Bang di dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika saya mengkaji ayat itu secara filosofis dan historis, saya menemukan bahwa ada 14 ajaran maupun agama yang berkaitan dengan Trinitas dan paganisme. Karena berbicara tentang paganisme itu bervariatif maknanya. Salah satu referensi yang paling sering diangkat adalah paganisme itu merujuk kepada istilah yang pertama kali dimunculkan oleh orang Kristen yang merujuk kepada orang-orang pinggiran. Tetapi perlu dipahami bahwa paganisme ini seiring dengan perjalanan waktu maknanya berubah-ubah. Ada yang mengatakan bahwa paganisme itu adalah penyembahan terhadap berhala. Ada juga yang mengatakan bahwa paganisme adalah ajaran atau sistem kepercayaan yang di luar daripada ajaran Abrahamik. Nah, maka kalau kita berbicara tentang paganisme, yang pertama kali terjadi di dunia itu di zaman Nabi Nuh, di mana 5 orang patung soleh yang kemudian dibuat untuk mengenang kesolehannya. Hanya sebatas itu. Tetapi lagi-lagi seiring dengan perkembangannya waktu, pergeseran akidah masyarakat pada saat itu menganggap bahwa patung-patung tersebut dibuat untuk disembah. Akhirnya bergeserlah akidah, itu paganisme pertama di dunia. Sedangkan ketika kita membahas masalah Trinitas pertama di dunia, itu merujuk kepada zaman Babilonia kuno, yaitu Namrud, Semiramis, dan Tammuz. Jadi Namrud ini dalam riwayat hidupnya ketika kita mengkaji secara holistik bahwa Namrud ini pernah mengaku sebagai Tuhan, di mana Namrud ini menikahi ibunya sendiri. Kita masuk di konteks kita aja. Kalau terkait dengan Iya, ini masih siapa-siapa terkait itu mau tiga Tuhan menyembah yang saya Tuhannya bahasakan. 3 itu orang pagan, ya urusan orang itu. Yang kita di ranah kita aja, abang dari Muslim, saya dari Kristen gitu loh. Itu nggak usah kita ini kan terlalu panjang nanti kita bangun gitu. Ini perbandingan agama, gimana sih abang ini? Iya, itu Bang, ya itu bacanya itu udah sampai mana pagan ini pagan itu? Enggak, kalau memang gini, kalau memang Anda menuduh kami ke pagan, Abang gitu. yang sampai mana bacanya? Enggak gini ya, gini loh, Ojetik. Kalau memang dalam pemahamanmu kami itu menyimpulkan bahwa kami pagan dengan pemahamanmu dengan keimanan kami, ya gitu aja. Berarti Ini orang bukan Kristen itu pemahaman gitu. saya sudah katakan bahwa kita Assalamualaikum. Bang Objektif, Waalaikumsalam sebentar warahmatullahi ya. wabarakatuh. Kang Pemahaman Alif, saya. Dewa izin pamit ya. Dewa mau biasalah tugas malam ini. Waalaikumsalam. Mau mainin priwit, mau mainin priwit dulu di jalan. Siap, Ya. Hai Dewa. Ya semuanya. Terima kasih banyak kepada Makasih. semuanya. Mohon maaf Oke. atas kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hai Dewa.
Kita ini dulu kalau gitu ya. Kita kembali ke poin, izin Bang objektif. Yang dipahami oleh Pak Major pagan itu apa? Ya pagan itu ya yang menyembah Tuhan yang di luar yang disembah oleh para nabi dari Israel, Nabi Abraham, Cocok. Musa. Nah, Itu. nah, baik. Ya udah kita buktikan aja kalau gitu. Ya, Apakah nah, Kristen? itu kita Oke. kita adukan ya udah. Oke, baik. Apakah Kristen menyembah Tuhan yang disembah oleh para nabi kalangan Bani Israel? Ya. Sip. Ya. Oke. Menyembah Adonai Elohim. Oke. Nah, sekarang begini. Di dalam kitabnya Perjanjian Lama, tadi juga sudah kita bahas ya. Izin Bang objektif ya, saya ambil alih dulu. Nah, para nabi menyembah Tuhan itu banyak sekali mengatakan ya, bahwa banyak ayatnya di Perjanjian Lama, Tuhan itu Esa, tiada yang lain selain Dia. Akulah yang seorang diri menciptakan langit semesta, membentangkan bumi. Kepada siapa kalian hendak menyamakan aku? Nah kan gitu. Sehingga dikatakan Tuhan bukanlah manusia dan bukan anak manusia dan seterusnya. Apakah demikian yang diyakini juga oleh Kristen? Gini. Hehehe, kok malah gini-gini? Ayolah, come on. Coba ulang. Loh, di dalam kitabnya Pak, di Perjanjian Lama para nabi menyembah Tuhan itu jelas banyak ayatnya. Contoh. Ya, bilang aja gini loh, Bang Alip. Apalagi? Tuhannya para nabi dari Israel itu, contohnya Nabi Abraham, Musa, Daud. Tuhannya itu Adonai Elohim. Kan itu yang dipanggil orang itu. Ya itu sebutannya. Ya, dia menyebutnya Adonai Elohim. Ya udah, ya ini kan tentang esensi yang disembah oleh para nabi kan gitu. Makanya kita lihat. Nah, sekarang begini contoh ketika dikatakan, sebab itu engkau yang maha besar wahai Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau dan tidak ada Tuhan selain engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Artinya tidak ada yang lain selain engkau Tuhan. Tuhan yang maha esa itu, yang maha kuasa itu hanya satu. Kan gitu. Clear ya di sini? Tuhannya para nabi itu semua esa, satu, tiada yang lain selain Dia. Di Yesaya 45 juga banyak dijelaskan di sana. Ya. Nah, sekarang begini, contoh ketika kita membaca juga Bilangan 23:19, apa bunyinya di situ? Tuhan itu bukan manusia sehingga Ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga Ia berbohong atau tidak menepati janji dan seterusnya. Artinya adalah para nabi itu menjelaskan tentang Tuhan itu berbeda dengan ciptaannya. Tuhan itu esa, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Terakhir, ngambil dari Perjanjian Lama, Maleakhi 3 nomor 6 dikatakan Elohim itu tidak berubah. Nah, ketika Tuhan yang tidak berubah, yang bukan manusia, yang tidak sama dengan ciptaannya, maka itulah Tuhan yang disembah oleh para nabi kalangan Bani Israel. Pertanyaannya sekarang, silakan Pak Major pertanggungjawabkan, apakah Pak Major sama menyembah Tuhan yang disembah oleh nabi Bani Israel seperti yang tertulis dan barusan kita bacakan? Iya. Tujuan penyembahan saya pada Tuhan Elohim Adonai. Sama dengan yang disembah para nabi dari Israel. Yesus? Ini angel kali ini. Kalau Yesus gimana, Mayor? Gitu, gini loh. Anda jangan memaksakan pemahaman Anda kepada orang lain gitu loh. Kalau ya makanya pelan-pelan. Konteks keimanan. Makanya saya bilang oke, iya. Begini loh. Ya makanya kita pelan-pelan. Udah saya bilang pelan-pelan. Gini Bang Lip, pertanyaan kalian ini udah 1400 tahun sampai sekarang masih itu. Kenapa Yesus jadi Tuhan? Kenapa manusia dianggap jadi Tuhan? Kan sampai sekarang itu pertanyaan kalian. Jadi bolak-balik pun dia apa? Kalau memang hati kalian memang tidak membuka hati kalian untuk dijelaskan menerima, percuma. Apa disinggung Bang Alip tadi? Assalamualaikum Bang Handi. Ya bentar. Iya.
Makanya, Bahwa Tuhan- makanya kan kita sampaikan ini dulu kita poinnya kita bedah. Anda kan Iya, tadi kan mengatakan saya bilang Bang Alif, adalah saya bilang, ketika Tuhan yang saya imani, Tuhan yang disembah para nabi dari Israel, Adonai Elohim, apalagi. lah iya ciri-cirinya tadi dibahas gitu loh. Ya. Iya kan? Ciri-cirinya dibahas. Ketika dikatakan Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia, artinya Tuhan yang disembah oleh para nabi itu bukan berbentuk manusia dan bukan anak manusia. Tuhan yang disembah oleh para nabi itu adalah Tuhan yang esa, yang satu. Misal ketika kita membaca ulangan nomor 4 dan banyak lagi ayat. Makanya tadi saya kutip juga 2 Samuel 7:22. Mau di kita mana lagi? Ulangan 32:39. Bahwa tiada Tuhan yang lain selain Engkau. Nah, setelah dari itu semua ditutup di perjanjian lama, makanya saya mengutip Maleakhi 3 nomor 6 bahwa Tuhan itu tidak berubah. Artinya apa yang dijelaskan tadi, yang bukan manusia dan bukan anak manusia, yang esa dan memang sendiri menciptakan semesta ini, Tuhan itu tidak berubah keberadaannya. Tidak pernah berubah sama selama-lamanya. Oke, baik. Nah, sekarang begini pertanyaannya. Apakah Yesus itu manusia atau bukan manusia, Pak? Manusia. Manusia. Kalau Yesus manusia, berarti dia bukan Tuhan. Kok jadi Anda yang jadi menentukan? Kan Tuhan yang memilih. Oh, sebentar. Anda Enggak, bukan jangan- menentukan. Ini Bang Alif, Anda jangan memaksakan ibaratnya doktrin Najak untuk pemahaman. Bukan. Lah, oke, baik kalau gitu. Menurut keimanan Pak Major, Yesus yang kita jawab barusan bersama adalah manusia, bahwa dia adalah Tuhan, gitu. Ya, gini. Yesus itu jadi manusia Jadi dari mana? gimana dong? Dari firman-Nya Adonai Elohim itu juga. Kan udah dibilang waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anakku yang kupilih, hanya kepadanya aku berkenan. Kalau Yesus, kalau Adonai iya, Elohim sebentar. berkenan kepada Yesus, apa masalahnya? Bang, Mau kita atur Tuhan. Bang, iya pelan-pelan. Makanya saya tanya Anda barusan, apakah Yesus manusia atau bukan manusia? Anda jawab manusia. Bener nggak? Iya manusia. Nah, manusia ini adalah bukan Tuhan, karena Tuhan bukan manusia. Bener nggak? Dulu, gini Pak. Kayaknya Bang Alif ini Gimana? kayaknya terlalu- Ah, konsep ketuhanan yang Anda apain itu Bang Alif, mungkin saya ini dulu, saya luruskan dulu ya. Mungkin Anda gara-gara kami mau menyebut Yesus itu Tuhan, Anda mungkin merasa janggal ya. Karena Jangan tadi dipaksa Anda yang orang kalau enggak, ntar dulu, karena orang para nabi-nabi jangan terdahulu dipaksa menyebut orang kalau Esa. menyembah manusia, Ustadz. Ah, Justru kalau mau dituhankan, saya ikuti narasinya karena katanya kan imannya. Loh, saya tanya manusia, dia bilang oke. Iya, Saya tanya, oh berarti manusia kan? Nah, kalau saya bilang manusia bukan Tuhan, dia nggak setuju. Ya udah, kalau memang dituhankan, buat Anda Tuhan Anda adalah bukan manusia. Tuhan. Tapi kalau pribadi Yesus sebagai manusia, dia memang Tuhan. Itu namanya Pribadi Yesus sebagai manusia, dia adalah Tuhan. Ya. Nah, itu berarti Tuhan Anda adalah manusia kan? Iya, pribadi Yesus itu yang jadi manusia itu Kenapa Tuhan. dari tadi dipersulit? Kenapa dari tadi dipersulit? Nah, inilah saya bilang berarti Kristen itu memang pagan karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Israel. Ya, kok jadi pagan? Lah, tadi kan Tuhan yang enggak, disembah taruh oleh Bang para Alif. nabi Dari kalangan awal kan Bani kita- Israel dari awal itu. kita bahas tadi di Lah. kan Tuhan kami kan udah kami bilang Tuhannya para nabi dari Israel Adonai Elohim. Makanya tanya dulu Bang Alif, kenapa kok bisa kamu Major menyebut Yesus itu Tuhan? Seperti itu. Udah saya bilang, ini pertanyaan 1400 tahun. Pertanyaan Ya, tadi. udah, Anda jawab. Kenapa Anda sebut Yesus yang manusia itu kau sebut Tuhan? Anda jawab, silakan. Mungkin ini secara mulai saya masuk di kolom ini pertanyaan sejauh pusing kan udah ke 10 kali tak berapa kali udah Oke, tanya. ya udah sambil Nah, nunggu coba saya kasih tahu share kawan-kawan yang mau naik typing ya, Kristen biar saya naikkan ya, biar saya batasin karena saya juga ingin banyak diskusi ini lama nganggur kalau bertamu Bang Andi. Jadi buka sendiri dulu aja lah biar kita bisa ikutan diskusi. Afwan ya. Gue jadi moderator aja lah.
Oke, saya jadiin moderator. Mau di kick lagi salah. Jangan Lupa. moderator ini nggak ngerti saya. Maksudnya saya yang mengendalikan jalannya sidang. Lanjut. Iya, siap. Iya. Bukan jadi wasit. Oke. Ya, oke, kita kembali ya. Kita kembali. Makanya kan tadi katakan yang disembah oleh para nabi kalangan Bani Israel. Kan gitu Anda bilang. Ya. Nah, yang disembah oleh kalangan nabi Bani Israel itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Dan yang disembah oleh para nabi kalangan Bani Israel itu adalah Tuhannya Esa. Tiada yang lain selain Dia. Nah, ketika saya tanya kepada Anda, apakah Yesus itu Tuhan? Coba Anda jabarkan dulu deh. Biar Anda itu yakin Sekarang gini loh, keimanannya. Yaudah. Bang Lip, gini Bang Lip. Gini, para nabi itu setelah mengikuti semua arahan Tuhan, ada nggak para nabi menuliskan bahwa akan ada Mesias? Ada nggak? Ya adalah Mesias itu manusia utusan Tuhan. Iya. Setelah para nabi, Tuhan mengutus para nabi, tapi manusia itu tetap juga Yuk. bimbang. Udah. Ke poin. Silakan. Di mana Anda mempertanggungjawabkan ketuhanan Yesus? Coba pertanggungjawabkan dulu sehingga Anda katakan selaras dan sejalan dengan yang disembah oleh kalangan para nabi. Silakan. Oke. Dasarnya Yesus itu disebut Tuhan. Yesus itu kan diciptakan dari firman. Firmannya Adonai Elohim yang disematkan di dalam rahim manusia. Enggak, jangan ini. Oke. Kalau kayak Anda seperti itu berarti Anda memaksakan pemahaman Anda. Oke lah, saya setujuin lah. Diciptakan dari firman, emang iya Tuhan menciptakan semesta ini juga dari firman-Nya. Sama aja berarti. Iya. Dia Adonai Elohim berfirman disematkan di dalam rahim manusia. Jadi manusia. Maria itu kan manusia. Manusia itu kan duniawi. Duniawi, kedagingan. Ya udah. Kembali ke poin, Bang. Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan Bang Awi, sebentar siapa yang nulis? Bagaimana Anda mempertanggungjawabkan kesamaan yang disembah oleh para nabi kalangan Bani Israel dengan yang disembah oleh Kristen itu dari tadi loh? Iya, silakan. Ini loh Bang Awi. Biar saya Yesus itu diciptakan oleh firman jadi daging. Sebentar. Ya kan? Bang Bram dari Kristen. Roh yang bersemayam dalam diri Yesus itu adalah Adonai Elohim itu juga. Nah, ya udah berarti roh yang hinggap di dalam tubuh yang dituhankan tadi Bang objektif apa penjelasan itu kalangan apa? Paganisme ya? Ya itu. Loh gimana sih? Enggak maju-maju dari tadi ngomongnya. Tadi kan Bang objektif sudah membuka datanya. Pasti host paham kenapa Apa itu? Yesus Kristus itu kami juluki sebagai Tuhan. Karena ada konsep yang harus kalian pahami dulu soal Trinitas. Karena dia manusia. Kami juluki itu sudah pagan loh itu. Iya. Kami juluki, berarti kan tuh. Bukan gini. Ngaku udah. Kalian paham nggak Silakan Bang Andi ya. Maju ya. Orang ini Jelaskan menjelaskan makanya pertanyaannya 1400. Woi, satu-satu Pak Bram dulu, Mayor. Jangan ditiban Bramnya lagi ngomong. Gini Bang Hos, kalau Bang Hos nggak paham soal Trinitas, biar tak jelaskan soal Trinitas dulu. Biar jangan melebar kemana-mana. Karena fokus ke kenapa Yesus dikatakan Tuhan, kan begitu? Nah makanya Bukan, tapi sebentar luruskan dulu. Bukan itu tadi. poinnya. Iya, poinnya adalah katanya pagan itu adalah menyembah di luar sesembahan yang disembah oleh para nabi kalangan Bani Israel. ya oke. Nah itu premis Pak Major. Nah sekarang buktikan Kristen ini apakah menyembah yang disembah oleh kalangan nabi dari Bani Israel. Nah silahkan. Baik. Tadi sudah tak sampaikan, hal yang pertama yang harus dipahami itu konsep Trinitas dalam kekristenan itu. Trinitas itu ada Allah, ada Firman, ada Roh Kudus di situ. Di mana satu hakikat, yaitu Allah itu sendiri. Firman itu diutus ke dunia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Halo. Udah segitu. Enggak, sebentar dulu. Tak kira saya loading tadi. Iya. Jadi firman itu
turun ke firman itu keluar dari dalam diri Allah itu sendiri. Oh, Untuk sebagai- berubah menjadi manusia. Iya betul. Nah, Di oke. dalam rahim Maria. Allah itu sendiri. Ah, Tapi baik, manusia baik. yang dimaksud di sini bukan manusia seperti datang seperti manusia Bukan. kita begini. Diciptakan dari Ya, sama lah. Beda. Dia Aduh, datangnya sudah iya. dibuatkan 600 tahun sebelumnya. Di mana malaikat itu bilang, tentang masa awalnya. Iya, prosesnya itu. Prosesnya bukan biologis, tetapi dia manusia. bukan Baik, manusia Udah pada gak usah umumnya, diputar. dia manusia berbeda ya memang. Iya. yang Sama, manusia sama dia. beda lah. Sama. Beda dari mana? Yang beda itu prosesnya, Pak. Ya itu Kalau makanya sudah jadi sama. yang berbeda. Kalau sudah jadi sama dia manusia. Kalau Lah. prosesnya iya kita akui berbeda. Itulah perbedaannya. Prosesnya Ya memang iya Yesus makanya dari itu hasil perbedaannya. biologis. Baik. Nah sekarang biar nggak kemana-mana. Sekarang Makanya begini. nggak ada bedanya. Orang menyembah Allah itu dengan ini tidak ada bedanya, sama. Ya Ini pun menyembah Allah yang sama. iya. Mari kita bedah pelan-pelan. Mari kita uji. Mari kita diskusikan, Pak. Gini. Beda loh ya. Waduh. Ya, udah sekarang gini. Nah, ketika dikatakan firman itu menjadi manusia dan firman itu adalah sebenarnya Allah dan firman yang adalah Allah menjadi manusia, itu terjadi perubahan atau tidak? Enggak ada, tetap sama hakikatnya. Hakikatnya tetap Allah. Ya roh yang ada dalam diri Berarti- Yesus itu Adonai. Waduh. Berarti manusia itu adalah Tuhan kalau gitu. Kan tadi sudah tak sampaikan, kok belibet betul otak kalian ini nggak masuk di otak Lah, kalian. makanya saya tanya dengerin Pak, ketika firman itu berubah menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia, apakah terjadi perubahan dari yang bukan manusia menjadi manusia? Menurut Anda terjadi perubahan atau tidak? Tuhan Yesus Tetap, itu lahir, tetap. sudah dinubuatkan sama malaikat akan lahir. Yesus Kristus Tuhan. Itu udah Oke. jelas. Malaikat Jibril ngomong itu. Itu jelas itu. Berarti Tidak mau dibantah. ya sebentar Pak. Ini bagaimana Anda menguji, menjelaskan, dengerin Pak, dengerin. Bagaimana Anda menjelaskan yang sebelumnya bukan manusia lalu menjadi manusia itu bukan terjadi perubahan. Itu di mana pertanggungjawaban Anda menjawab itu? Oke, Karena di tunggu. pemahaman kalian manusia yang ada di otak kalian, doktrin kalian kan manusia pada umumnya kan begitu. Sekarang manusia suci Lah yang memang manusia pada umumnya Yesus. Aduh, jangan diputar lagi. Sekarang pertanggungjawaban Anda bagaimana ya yang sebelumnya bukan manusia menjadi manusia. Tolong host jangan disuruh diam karena saya buka room untuk diskusi ya. Jadi gini, yang bukan manusia lalu menjadi manusia, apakah itu terjadi perubahan atau tidak? Tidak ada. Berarti sebelum menjadi manusia juga manusia. Gini, makanya Bang Ali dengarin dulu kalau kami itu menjelaskan, didengarin, jangan langsung dipotong, biar tuntas gitu loh. Siapa yang motong? Silahkan jawab. Tadi setelah Adonai Elohim berfirman, disematkan dalam rahim Maria, menjadi kedagingan, lahirlah Yesus. Ya kan? Nah, Yesus itu murni 100% ada manusia. Sama sekali punya tulang, punya daging. Nah, dengar dulu. Kan? Dengar dulu. Manusia Nanti, itu nanti. berawal dari apa? bagaimana mau Dengar dijelaskan? dulu. Nah, setelah Yesus itu lahir jadi manusia, makanya waktu tadi saya bilang itu waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, inilah anakku yang kukasihi, hanya kepadanya lah aku berkenan. Kalau Tuhan yang sudah memberikan suatu amanah, apa mau dibilang manusia? Adonai Elohim memberi amanah kepada Yesus bahwa di dalam Yesus lah dia berkenan. Ada yang Pertanyaan bisa saya, Oke, baik. Saya nggak akan kemana-mana dari narasi Anda. Pertanyaan saya, manusia itu asalnya apa? manusia itu kedagingan duniawi. Di surga nggak Asalnya ada apa? daging. Manusia Yesus asalnya apa? Berawal dari apa? Allah itu firman. sendiri. Allah itu Allah. Dari firman. Nah, oke, baik. Allah atau firman itu manusia atau bukan? Firman itu ucapan perkataan Tuhan sama kayak Pertanyaan Bang saya, ini. manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Siapa? Firman itu manusia atau bukan?
Firman itu ucapan loh, ucapan. Yang manusia itu kedagingan. Sama gini, iya, manusia atau enggak, bukan? Pertanyaan saya manusia Bang atau Alif itu bukan? punya daging nggak? Nggak usah repot-repot. Iya, firman Bang Alif Tuhan punya daging itu, firman Tuhan itu manusia atau bukan? Salah pertanyaanmu, Bang. Dengerin Kalau Pak, begitu. firman Tuhan itu manusia atau bukan? Pertanyaanmu salah. itu Firman ucapan, Tuhan itu perkataan manusia atau Tuhan, bukan? firman. Pertanyaanmu salah. Nah, manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Pertanyaanmu Firman salah. itu perkataan Tuhan, perkataan Tuhan. Salah, nggak jelas ini. Loh. Botol semua ini. Firman Betul semua. itu, Ini ya lo, saya pertanyaan sederhana loh. Kan ini Anda tidak mengakui terjadi perubahan dari sebelumnya bukan manusia menjadi manusia. Bayangkan saja menyadarkan hal seperti ini yang sederhana gini aja sulit bener loh. Kawan Kristen ini. Sulit, Anda Gimana terlalu coba memaksakan supaya pemahaman paham? Anda untuk diikuti gitu loh Bang Alif. Makanya saya bilang tadi, Loh, dengarkan makanya kami dulu. saya tanya Dengarkan sama kami Anda. menjelaskan dulu. Saya- Nanti Anda sanggah kalau memang kami mau mau dikomentari gitu loh. Bukan Pak. Kenapa Anda malah membahas ke pembaptisan? Kan gak nyambung. Ini bahas kelahiran, Anda bahas ke pembaptisan. Jadi mana kami mau menjelaskan? Anda itu 1400 tahun bertanya ini aja terus. Lah, ya udah Anda jawab. Ya Anda udah, saya jawab. Kan Makanya saya saya bilang setelah Adonai oleh berfirman disebarkan dalam rahim manusia jadi manusia, itulah Yesus. Setelah Yesus mulai dewasa dibaptis, Tuhan kan memberi amanah, hanya kepadanya aku berkenan. Inilah anakku yang kukasihi. Kalau udah Tuhan berkenan kepadanya, Bang. siapa yang bisa membantah? Sama seperti ini. Gini, Dengerin, Bang. dengerin, Contohnya, dengerin. Ya dah. Percuma. Dengerin ya. Saya kan pakai data tadi. Dengerin ya. Ini saya bukain datanya nih. Pertanyaan saya itu bersumber loh. Oke. Kita buka ya sebentar. Saya gedein layar saya dulu. Bentar ya. Nih, ingat di sini. Lama kali mau buka kamera. Sebentar ya. Susah kali. Oke. Kan di sini dikatakan nih, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Tuhan itu tidak berubah, bener nggak? Ini di dalam Maliakhi Perjanjian Lama. Tuhan yang disembah oleh kalangan Bani Israel itu tidak berubah. Nah, sekarang Anda katakan firman itu telah menjadi manusia. Pertanyaan saya sederhana, apakah terjadi perubahan dari sebelum bukan manusia menjadi manusia? Itu aja sederhana dari tadi. Tuhan itu tetap jadi roh, cuman dia bisa bersemayam dalam diri Yesus yang jadi kedagingan duniawi biar bisa Nah, sampai daging di dunia ini. Oke, kita buka ya. Yohanes. Ini. Nah, firman itu telah menjadi manusia. Yang jadi manusia ini apa? Iya, setelah diucapkan disematkan dalam rahim Maria kan jadi daging. Secara biologis manusia. Jadi daging. Nah, ya udahlah, firman tadinya bukan manusia. Firman tadinya bukan manusia. Oke? Dalam kitab Anda, Yohanes 1. Tuhan itu berucap bisa jadi apa aja, Maha Kuasa, beda dengan Oke. Allah Sesuatu. Jangan Ini disamakan. kenapa jadi ini baru kali ini kawan Kristen menyangkal Yohanes 1 ini. Biasanya dalil andalannya itu Yohanes 1 nomor 1 ini. Anda di sini dikatakan firman itu adalah Allah. Firman yang adalah Allah di 14-nya dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Iya. Bener nggak? Sekarang perkataanmu apa bukan dirimu, Bang Alif? Kalau kau yang berucap apa bukan dirimu? Kalau kita berucap apa Astagfirullahaladzim. kita? Kok menjadi ini yang jadi Bukan, permasalahan. Anda itu terlalu memaksakan pemahaman Anda untuk saya Enggak, yakini saya gitu. saya sederhana katakan, yang sebelumnya bukan manusia lalu menjadi manusia itu terjadi perubahan atau tidak? Itu aja pertanyaan saya. Tuhan itu tidak jadi roh. Berarti enggak?
Oh, Tapi kalau karena firman Tuhan itu telah Maha Kuasa, berarti ayat ini dengan salah. ucapannya Ah, bisa ayat ini salah. Bisa menjadikan apa Ayat aja. ini salah. Kenapa? Ayat ini salah. Kenapa salah? Firman itu telah menjadi manusia. Yang jadi manusia apa di sini? Iya, ucapan itu diucapkan. Ya udah jadi manusia gitu loh. Oh, Yesus diciptakan dari perkataan Tuhan. Ah, itu pintar itu Bang Alif itu. Ah. Bang Ali, Oh, Anda Kristen aliran apa, Pak? jadi Bang Ali. Kok aliran apa? Iya, keren Anda. Saya setuju sama Anda. Jadi Anda keren loh. maling enam. Silakan Bang Adi atau yang lain. Ini keren ini. Tapi Mantap. dia, aduh. Perkataan Itulah, diucapkan sehingga seperti itulah kalau umat-umatnya si Saulus kalau udah bernarasi. oh, umat Saulus biasanya meyakini kalau Yesus itu adalah Allah karena dia awalnya firman, inkarnasi dari firman. Nah, itu umatnya Saulus. Kalau Anda kan tidak. kalian ini, Yesus makanya itu setiap kalian itu hasil dari perkataan Tuhan. Makanya setiap kalian mendengarkan ayat berita keselamatan Ya, yang dibawa silakan Kristus, yang kalian tuh lain. kejang, kesemutan otaknya gitu loh. Nggak ada paham sampai Silakan yang lain. Kalau ada yang mau masuk, pertanyaannya itu saya aja. mau mantau dulu. Ya, oke, baik. Ini menarik. Ini salah satu kaum Kristen yang meyakini Yesus itu diciptakan dari perkataan Tuhan. Mantap, mantap. Ustadz, berarti jatuhnya ketika Bang Matur mengatakan bahwa firman itu adalah sifat, maka tidak terjadi lagi 3 pribadi 1 hakikat, tetapi yang ada 1 pribadi 2 sifat dan 1 hakikat. Maka Anda terlepas dari doktrin Tritunggal. Begitu Bang Major. Terus terkait dengan bahasa Anda yang mengatakan bahwa Islam itu hadir di 1400 tahun. Nah, dalam memandang kebenaran itu tidak melihat mana yang di luar, mana yang di belakang. Contoh Kita misalkan. itu belajar secara rasional, jangan kita itu menghayal-menghayal. Bentar, nanti saya tanya rasional itu apa, Anda paham. Begini, jangan ajarkan kita masalah rasional. Pernah belajar ini enggak? Ini ilmu rasional, ilmu gagal paham rasional. Jadi enggak usah bawa-bawa rasional. Udah kalau kamu merasa kau pintar ya udah untuk urusanmu sendiri, untukmu sendiri. Saya Yang nggak kita merasa bahas yang ini pintar. aja diskusinya. Ini perhatikan ini ya, sing. Nah, ini adalah falsafah dasar Konfusius ya. Nah, Udah di dari dalam- tadi kalian bertanya, saya bisa bertanya sama kalian. bentar, Aku mau jalan dulu. ini. Ini satu hal yang saya ingin tanyakan. Nah, berbicara Cuma tentang taunya bertanya, ditanya itu kesemutan otaknya. Silakan, Ustaz. Ya, selamat bergabung, selamat malam si Bagariang. Selamat malam. Ya, dari Islam apa dari Kristen, Pak? Kristen. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sebelumnya ada yang mau ditanggapi dulu? Dari tadi Halo, perasaanku, Assalamualaikum. dari tadi perasaan hanya Waalaikumsalam. teks. Host, terima kasih. Boleh tak saya nak turun? Oh ya, siap. Terima kasih sudah bergabung. Boleh. Terima kasih, lain kali Siap. jumpa ya. Siap. Oke, Siap. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ada yang mau disampaikan gimana? Perasaanku kenapa setiap umat muslim selalu ngebahas melalui teks. Itu pun yang dikoreksi hanya pengajaran agama Kristen. Ntar dulu, tadi aku mau komentar yang tadi itu, Ustaz. Mana? Silakan. Ya, entar dulu ya Bang ya. Si Mayor tadi ini, ya dia udah jujur sebenarnya bahwa Tuhan Kristen itu berbeda dengan Tuhan umat Islam. Itu bagus jujur di sana. Tapi jujurnya gabrul juga. Kenapa? Karena lu tahu yang disembah umat Islam Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih dipergunakan kata Allah di Bible-nya. Mestinya dia ngamuk kayak LAI gitu loh. Bawa apalah ke sana kayak LAI. Pak, Tuhan kita itu beda dengan Tuhannya umat Islam. Kenapa pakai kata Allah lagi? Gitu maksudnya, kan gitu. Kedua, dia ingin menyamakan sembahannya dengan sembahannya Yudaisme. Ya beda juga. Yudaisme itu meludahi Tuhanmu. Bahkan otak pelaku pembunuhan Yesus. Beda gitu loh. Nah, siapa yang menyamakan sekarang?
yang menyamanya-nyamakan satu LAI Kristen pada umumnya dipergunakan kata Allah disalahgunakan. Kalau Yudaisme itu mereka menyamakan sembahan mereka dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami umat Islam berdiri tegak, tidak pernah menyamakan dengan siapapun. Berdiri sendiri. Tapi alhamdulillah saya belum pernah melihat Yudaisme kalau ingin tefillah itu masuk gereja. Tapi mereka masuk masjid. Siapa yang menyamakan? Yudaisme ini. Karena sembahan memang satu. Mereka ngerti gitu loh, bahwa pencipta alam semesta itu satu. Kedua adalah beberapa scholar-scholar Yahudi itu ya mereka mengakui gitu. Dan tidak ada satupun umat Islam di muka bumi ini ya menyamakan sembahan umat Islam itu sama yang disembah orang kafir. Kagak ada. Tapi kalau orang kafir ya monggo. Yang penting lu lurus. Kira-kira itu kunciannya Ustadz. Terima kasih. Ya, lanjut aja Bang Adi ditanggapi oleh si Bagarian. Oh, siap saya bantu Bisa ya. turun Ya, ya, kegantung dia. Tangganya mana nih tangganya? Nggak disiapin tangganya. Kira-kira itu teman-temannya dipahami itu ya. Kalau ada pertanyaan kayak tadi, gampang kok naboknya itu. Silakan Pak Objektif, lanjut lagi Bang. Siap Tuan, siap. Sekali mungkin ada yang mau ditambahkan. Itu si Ba tadi. Enggak, cukup. Belum sempat bicara dia. Silakan lanjut. Iya, si Bagarian silakan tanggapi. Tadi ngomong apa? Mau ngomong apa? Aku cuman mau ngomong, coba dari tadi kan, bukan hanya dari tadi sih, selama ini yang aku tahu udah lama ngikutin rum-rum kayak gini kan. Kenapa sebagian umat muslim hanya ngebahas melalui konteks dari Alkitab orang Kristen? Sementara dari sejarahnya, agama Kristen lebih dulu daripada agama muslim. Coba kamu, kalau gini. Bukan datanya Bang. Gini, Abang masuk Konghucu aja. Kalau kebenaran diletakkan kepada urutan, Abang masuk Konghucu aja. Ini sing adalah jati diri manusia, kodratnya sebagai manusia dan sebagai perwujudan firman. Dan persisnya adalah sing menghubungkan Tian dengan segala ciptaannya. Sama dengan pernyataan kekristenan yang mengatakan bahwa Tuhan itu harus hadir untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Karena Bapa ini adalah sesuatu yang transenden, yang sulit untuk dicapai oleh manusia. Makanya dia berimanen untuk dikenal. Sama, Abang masuk aja di Konghucu. Mau nggak Bang? Gini Bang, Gini ini loh. pertanyaannya izin saya jawab pertanyaan dia dua. Izin Pak Objektif ya. Dia ada dua pertanyaan dia ini. Kenapa kalian selalu membahas Bible? Kedua, lebih dulu Kristen daripada Islam. Saya jawab ya, dengarkan baik. Kenapa kami membahas? Ada yang kita ingin luruskan atas penyalahgunaan istilah-istilah Islam yang ada di terjemahan Bible Anda. Kita harus tabok tiap hari. Supaya apa? Bagaimana? Supaya Bagaimana saya mungkin? jawab dulu, lu diam dulu, lu bertanya saya jawab. Catat aja, catat kira-kira ada nggak yang salah dari omongan gua. Baru lu bantah begitu. Ya dengarkan dulu. Satu-satu kita bahas ya. Kenapa? Ya karena kami harus meluruskan atas istilah Islam yang dipakai di LAI terjemahan Bible Anda yang Anda salah gunakan. Gitu ya. Itu dulu yang pertama dulu. Kristen lebih dulu ada, nanti kita bahas itu. Yang satu topik dulu. Silakan dibantah dulu ini. Kalau dan apa maksudnya? Kenapa ada istilah-istilah Islam di dalam terjemahan Bible Anda? Silakan. Bagaimana mungkin kalian bisa mengklaim kalau itu istilah-istilah dari Islam, sementara Alkitab lebih ada daripada Al-Quran? Oke. Cuman itu jawabannya? Bagaimana klaim itu? Cuman itu jawabannya? Ya jelas, karena nggak Baik. mungkin kalian bisa mengklaim sementara agama Alkitab lebih dulu ada daripada Al-Quran. Baik. Kalau Anda lebih dulu, kenapa yang lebih dulu mencontek yang belakangan ada? Kenapa? Buat apa? Coba. Ada kalian yang mencontek. Kenapa Anda mencontek yang belakangan ada kalau Anda duluan? Kenapa?
Apa yang dicontek coba? Oke, saya kasih data satu. Kata Allah itu kenapa lu pakai? Padahal di original text Bible-mu nggak ada. Kenapa lu pakai? Kata siapa? Nggak ada. Tunjukkan di original text Bible itu ada kata Allah di mana? Aduh. Kena. Semuanya, Ustaz Talib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena dia nih Ustaz nih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba. Adanya Theos itu. Nah, coba tunjukkan di mana ada kata Allah di Bible-mu. Dalam original teks ya, silakan. Kalau ada saya bayarin, serius. Nggak Kena. usah. Tidak Kena. Bahasa Inggris. Kena, maling Asli. ketahuan. Maling ketahuan kena. kok maling ketahuan. Kena. Mana tunjukkan. Tunjukkan pakai data di mana? Kejadian sampai Wahyu tunjukkan. Kalau lu ngerti original teks di mana? Di mana? Ayo. Bingung. Katanya duluan, tapi nyolong. Katanya duluan. Ayo. Kristen Arab aja. Ya, menurut Anda duluan, itu masih mempergunakan kata Allah di sana loh. Ya jelas Ayo. lah, karena mereka Arab. Bodoh. Nah, sekarang kata Allah itu mana di Bible-mu? Kenapa? Kata Allah, kata Rasul, Nabi, Alkitab, bagaimana ceritanya? Kenapa lu pakai istilah Islam? Kenapa? Katanya duluan. Duluan nih, duluan nyolong. Ayo. Bingung. Kena kan lu? Aku nggak perlu bingung. Edukasi dulu tuh Ustaz VU. Edukasi dulu Ustaz Yusuf. Ini bocah ini satu. Edukasi dulu. Iya, nggak usah bahasa Arab atau teks aslinya Bang Handi. Bahasa Inggris aja, tunjukin kata Allah itu ada nggak di kitab kalian gitu loh. Ngapain jauh-jauh ke teks asli? Yang bahasa Inggris aja ada nggak kata Allah? Kita sementara Gak ada. God in the beginning is a word. Nah, nggak ada kata Allah itu. Jadi kitab Spanyol ini separuh nyolong adalah kalian gitu loh. Duluan nyolongnya gitu. Ayo. Seharusnya kalian yang sadar diri, nggak Oh iya. harusnya kalian. Kok bisa agama Islam mengikuti yang ada di kitab Kristen? Siapa yang mengikuti? Nggak ada lah. Lu yang nyolong. Gimana sih lu? Coba tunjukkan di dalam terjemahan aja deh. Tolong tunjukkan terjemahan Al-Quran itu ada yang nyolong istilah Bible Anda di mana? Tunjukkan di mana? Kok tunjukkan di mana? Kamu yang belakangan datang, kau yang nyolong, coy. Sadar lu, sadar. Oke, di Indonesia aja, di Sama Indonesia Yahudi deh. duluan mana? Duluan Yahudi, Kristen ini belakangan, sudah belakangan datangnya, pertama nyolongnya gitu loh. Bro, Pasti yang ngajarin kalian si Mamat. itu mulai menghujat dia nih. Si botak, si Paulus yang ngajarin lu. Anaknya Maria dimatiin dulu. Ya, si Paulus ngomong nih, Roma 14:9. Anak Maria dimatiin dulu, minum anggur asam, disiksa, dikutuk menurut Paulus, baru menjadi Tuhan. Tuh ajaran Paulus tuh si botak. Bener ya? Hujat-hujat lu sama gua ya. Dengerin ajaran si botak, lu menghujat nabi gua. Ajaran si botak gini ya. Ada orang dimati terkutuk dulu, kemudian dijadiin Tuhan. Tuh data Roma 14 nomor 9 sama Galatia 3:13. Berbarengan itu. Galatia 3:13 itu seirama dengan Roma 14:9. Jadi anak Maria itu dikutuk dulu untuk menembus hukum Taurat, dikutuk dulu dia, digantung di tiang salib, dikutuk. Nah, setelah dikutuk mati, dibangkitkan jadi Tuhan. Enak kan lu gue tabok pakai data? Enak kan? Enak gue tabok pakai data. Dengar Enak. ya, di Al-Quran aja ada dijelaskan. Enak kan? Nah, Galatia 3:13, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Kemudian setelah dia bangkit 3 hari, datang Paulus lagi, Roma 14:9. Mati dulu, kemudian jadi Tuhan. Nah, ini ajaran siapa? Ajaran siapa nih? Lu dengar Ajaran siapa?
Lu dengar baik-baik. Ajaran siapa ini? Kalian saja udah Ajaran siapa bunuh anak orang dijadiin Tuhan? Lu dengar. Ajaran siapa? Ayo lu. Ajaran siapa matiin anak orang dijadiin Tuhan? Ajaran siapa? Mulutmu. Ngomong lu. Ngomong lu. Di syahadat kalian aja ada nggak di Al-Quran? Ajaran siapa matiin orang, matiin anak kesayangan orang, terus dijadiin Tuhan? Ajaran siapa tuh, coy? Ajaran Ayo. siapa yang mengatakan syahadat kalian? Ajaran siapa? Matiin anak orang secara terkutuk, kemudian jadi Tuhan. Ajaran siapa? Kalian ini. Ajaran Paulus. Kena kan lu? Ilmu kagak ada, diskusi mau ngehujat di sini, enak aja lu. Ditanya nggak? Kalau nggak ada ajaran Nabi Muhammad SAW, kamu tidak akan beranak cucu di Republik ini. Yang Jawab ada dulu adalah yang membawa Bible Belanda itu masuk di sini bawa Bible. Yang kau pakai ini Jawab adalah dulu, imanmu sisa-sisa penjajah yang dibawa oleh Belanda. Ajaran Nabi Muhammad SAW, para muslimin berdarah-darah mengusir yang membawa Bible, coy. Paham? Paham kau? Umat Islam, pejuang, kaum muslimin, para mujahid mengusir penjajah yang bawa Bible ke Nusantara, membawa Belanda yang membawa Bible. Nah itulah yang dibawa penjajah ini menjadi agamamu. Jadi yang lu anut ini sisa-sisa penjajah. Makanya itu isi kepalamu itu kotoran babi. Paham itu? Bangsat. Mulai menghujat lu, lawan gua, lu hujat gua pakai data. Gua nggak Bahasa perlu kasih Gua mulai pakai keluar data. ini. Hah, Bahasa kasihnya mulai keluar ini. iya. Lu mulai menghujat, gua kasih data. Lu menghujat Bible-mu yang menjadi batu sandungan. Gua nggak perlu pakai teks-teks karena Setiap lu menghujat, Bible-mu menjadi batu sandungan, coy. Ingat itu. Masih mau kau datang besok? Ketawa dia, ketawa nangis dia, kencing celana lu ya. tahu Allah. Kencing celana lu lawan gua. Jangan Tuh tahu kan coba-coba. alasannya kenapa cuma Kristen yang dikritik gitu. Yahudi pede dengan ajaran mereka, Hindu pede dengan ajaran mereka, Buddha pede dengan ajaran mereka. Lah Kristen, kata Allah dicomot, kata Alkitab dicomot dari Islam, kata Rasul diambil dari Islam. Lah, mau gimana nggak dikritik? Kata Roh Kudus diambil dari Islam. Yang aku tanya dari tadi aja nggak ada kalian yang berani jawab. Lah itu jawabannya. Karena Kristen ini pencuri. Mencuri. Makanya cuma Kristen yang dikritik. Lihat, adakah Islam mengkritik Hindu? Nggak ada. Karena mereka pede dengan ajaran mereka. Adakah Islam mengkritik Buddha? Nggak ada. Ini pede dengan pengajaran. Anda mengakui iman Anda itu dari Yahudi. Yahudi aja ngeludahin Anda. Di Islam ditampar Islam. Ya sesuai lah dengan ajaran Anda gitu loh. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Jadi kiri kanan bolak-balik ditampar orang. Kasihan kalian ini. Betul nggak? Kalian tuh sebenarnya tersesat loh. Loh katanya mau dijawab. Itu jawabannya, apa tanggapan Anda gitu loh. Bang Handi sudah kasih data. Saya sudah kasih data. Dengar ya, dengar. Di Al-Quran kalian ada nggak dijelaskan dalam syahadat kalian tiada Tuhan selain Usah ke Allah? Al-Quran pakai nanya ini dulu, urusan lu nih, jawab dulu ini. Kenapa lu nyolong? Ini dulu. Kenapa lu nyolong? Kenapa? Nyolong nggak ngaku. Iya. Kenapa lu nyolong? Kalau menjelaskannya Kenapa lu nyolong istilah-istilah Islam di Bible-mu? Kenapa? Kenapa lu nyolong? Kenapa? Nggak percaya diri pakai Yunani. Apostolus Paulus. Ih, Rasul Paulus. Lu kiper. Apostolus Lukas, Apostolus Matius. Ye.
Bagus kan? Theos Yesus. Ya, Theos Yesus gitu loh. Kenapa lu pakai Allah itu? Bible, pakai Alkitab segala ke Arab-Araban, padahal kitabnya dari Yunani. Iya, nggak malu. Kalau mau cari makan Kencing lu lawan gue lu. karung kayak gini lah, bikin malu. Pengen ke Islaman. Bahasa Bible-nya Yunani. Iya, malu pakai Yunani. Kenapa lu malu pakai Yunani? Kenapa? Nggak bisa baca. Ribet gitu. Ribet bahasa Yunani gitu. Ya ribet. Makanya supaya lu bisa lu ke Islaman. Ye, malu nih ya. Malu kan lu? Kencing celana kan lu? Kok kencing celana otak? Ya itu buktinya lu ngompol lewat kuping. Ngompol lewat kuping gimana ceritanya? Apa? Kalau ngompol lewat kuping gimana ceritanya, coy? Ini kebodohan orang-orang muslim. Jangan coba-coba menghujat di sini. Kalau masuk baik-baik, kita layani baik-baik. Tapi kalau lu sok tahu menghujat Nabi saya, enak aja lo. Kalau nggak ada Nabi Muhammad gimana lo menghirup udara segar di Indonesia? Siapa sih Muhammad rupanya? Nabi saya, kenapa? Kamu kenal dia? Kenal lah. Ada fotonya? Ada wajahnya? Nggak ada fotonya. Sekarang ada fotonya Tuhan mau nggak? Saya bayarin dong foto aslinya Yesus, saya bayarin 5 miliar kalau ada. Ada nggak? Banyak banget fotonya Bang Hadi. Foto aslinya Tuhanmu ada nggak? Mana? Kau kenal nggak Yesus? Noise Bang Ben. Bang Ben, noise. Coba di mute dulu Bang Ben. Udah. Bro, ada nggak foto aslinya Tuhanmu? Saya bayarin kalau ada. Ada nggak? Jawab dulu yang aku tanya tadi. Ya fotonya Nabi Muhammad nggak ada. Saya udah aku nggak ada. Ada. Jadi mengenal seseorang itu nggak perlu fotonya, tapi ajarannya coy. Ya, jadi mengenal seseorang itu nggak perlu foto, karena Yesus yang kau tuhankan juga itu nggak ada fotonya. Ya, Yesus yang kau tuhankan juga nggak ada fotonya itu, gitu ya. Jadi kalau kau mau mengenal Yesus, lu kenal saja ajarannya dia. Begitu loh. Itu aja Bang Andi. Tadi ada yang nantang-nantang bahas debat tentang kata Allah. Ayo. Kita Mana berani dia nggak punya data. Kencing celana dia siapa? Bang Lawan Ben, dia. bicara sama Bang Handi nggak ada Nggak data ada. keluar. Ya, Kita ini sapa mana dulu mau sebentar. diskusi? ngaku-ngaku katanya lebih dulu dari Islam. Sejak kapan Kristen Arab sebelum tahun 867 menggunakan Bible bahasa Arab itu, ha? Anda buta sejarah. Belajar dulu lah. Ya, kita Di sapa dulu atas. sebentar, Bang Ben. Maaf. Anak Timur, selamat bergabung dari Islam apa dari Kristen? Cek Dari Katolik Sabun. dari Katolik. Baik, ya silakan lanjut saudara-saudaraku. Dikit ya. Jadi seringkali Kristen mengatakan bahwasanya sebelum Islam datang, kami yang Kristen Arab sudah menggunakan kata Allah, Bible bahasa Arab. Cuy, Bible kau yang bahasa Arab paling tua itu 867 Masehi. Namanya Kodek Monsine 151 yang dibuat oleh Bishar Ibnu Ashiri, seorang bishop dari Saint Catherine. 3 abad setelah Islam datang. Jadi kalau nggak tahu sejarah, belajar, jangan main klaim. Malu Anda di depan umat muslim nanti. Sebelum pakai apa? Pakai Aramaik Peshitta. Nggak ada kata Allah dalam Aramaik. Jangan ngawur-ngawur lah. Anda naik ke sini ke atas komal debat itu paling nggak pakai bawa-bawa ilmu. Kalaupun nggak ada ilmu, bawa otak lah. Jangan asal mangap lah. Bisa bantah nggak? Otak kalian lah yang dipakai. Oh, coba saya mau pakai otak nih. Saya mau tanya kepada Anda, pakai otak nih. Yesus dilahirkan oleh Maria, betul? Betul nggak? Nggak jawab. Pak Yusuf ke anak timur aja. Kalau ya Bang Siba ini kayaknya sudah kayak kurang sih.
Oh, kalau anak timur saya belum tahu cara diskusinya. Yesus itu kan Tuhan menurut Anda. Tuhan Anda dilahirkan Bunda Maria, betul? Jawab dulu yang aku tanya Giliran tadi. lah, gantian nanya. Dari tadi sudah kami jawab. Jawab pertanyaan aku juga belum dijawab. Anda tadi bertanya, mengapa cuma Kristen yang dikritik? Kan kayak Jawab gitu. dulu. Nah, jawaban kami karena cuma Kristen yang nyolong gitu. Nyolong istilah Islam. Nggak ada tuh Hindu Tuhannya Allah, nggak ada. Hindu kitabnya Alkitab, nggak ada. Tadi itu aku tanya tadi. Krishna disebut dengan Rasul, nggak ada di Hindu. Nggak kami kritik, mereka pede dengan ajarannya. Aku tanya tadi loh. Lah, itu kan pertanyaan Anda, sudah kami jawab. Yang aku tanya tadi ada nggak dijelaskan dalam syahadat kalian Tuhan itu siapa? Oh, dua kali nanya. Urusannya kan dari pertama awal kami menjawab. Kenapa cuma Kristen yang kritik? Dengar dulu. Loh, kalau Anda sudah bertanya, Anda berani nanya, berani ditanya, gantian nanya. Nanti saya jawab itu. Adakah syahadat di Al-Quran? Saya dulu nanya. Jawab dulu. Kok jawab dulu? Tanya dulu. Kok tanya Ya. dulu? Kerjanya cuma nanya, ilmu kagak ada. Lu datang ke rumah gua buat kasih makan. Ilmu kagak ada, kerjanya cuma nanya. Makanya kalau diskusi itu naik pakai ilmu. Jangan dipenuhin kepalamu pakai kotoran babi. Yesus itu melarang makan babi. Lu 4 bulan lagi, inilah pengaruh makan babi tiap hari lu. Otak lu yang dikotori makanan babi. Ya itu kan Yesus melarang makan babi lu makan. Pertanyaan Makanya. Anda tadi kan Bang. sudah dijawab sama Ustadz Yusuf. Ketika Anda ditanya balik, kenapa Anda takut? Malah bikin pertanyaan baru. Hah? Anda takut ditanya balik? Tanya Ustadz Yusuf, silakan. Ya, saya cuma satu nanya. Maria nyembah siapa? Apakah nyembah anaknya? Jawab dulu yang aku tanya tadi. Loh, dia udah jawab. Tanya apa lagi dia? Perasaanku yang aku tanya dari tadi belum ada yang jawab lah. Yang aku tanya dalam syahadat. Jadi tadi kita ngomong apa nggak jawaban itu? Apa? Ali Imran ayat 2 kalau Astagfirullahaladzim. Ini apa sih, kasihan, kasih permen dulu biar nggak nangis. Gimana? Apa pertanyaannya, Pak? Syahadat dalam Al-Quran ya ada lah. di syahadat kalian kan ada Oh, syahadat. tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu siapa? Berarti kan sudah diketahui Tuhan Ya, itu siapa. Oh, ya udah ya, biar selesai. Syahadat itu diajarkan oleh Nabi kami. Itu bagian dari rukun Islam. Ketika dia menjadi dikatakan seorang muslim adalah ketika Nabi kami ditanya oleh malaikat, "Mahuwal Islam?" Apa itu Islam? Al-Islamu an tasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi Islam itu apa? Pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu diajarkan oleh Nabi kami, itu bagian dari rukun Islam. Pertama syahadat, dan berikutnya dan seterusnya sholat, zakat. Nah, itu nanti lain lagi. Nah, sudah ya, dijawab ya. Yang dia pertanyakan itu perintah siapa itu gitu loh Bang. Apakah Allah itu perintahkan ke Muhammad atau bagaimana? Ini ada namanya Romo Alisius, tapi minta terus, cuman saya terima dari tadi tapi hilang terus, nggak naik-naik. Kenapa ini? Biar bisa diskusi. Ah, ini baru bisa. Loh, perintah Allah lah. Bagaimana diperintahkan di dalam surah Muhammad ayat 19 dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada ayat yang nggak ada orang. Kenapa ada orang pinter-pinter nanya? Lu bertanya, orang jawab, lu diam mendengarkan. Gitu loh. Halo. Oke. Enggak, kami sudah dijawab. Itu pengajaran di kami. Nggak ada jawabannya tuh ya. Loh, berarti karena kau nggak ngerti, Mas. Ya udah gini, saya pengen tahu deh. Ya, coba saya pengen tahu gini. Sekarang pengen tahu sesuatu yang ada ayatnya di dalam Al-Quran dan tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Yang jadi masalah buat Anda itu apa? Maaf, Romo ini tolong di mute dulu. Di mute Bang Romo, di mute dulu. Romo. Ya. Tak bantu. Ya.
Apa yang jadi masalah sekarang? Yang tertulis di dalam Al-Quran dan tidak tertulis di dalam Al-Quran namun tertulisnya di dalam hadis. Yang jadi masalah buat Anda itu apa sekarang? Cuma makanya kalau naik Berhala. sini lah, bawa Tadi otak ada lah. ngomong Gimana sih? nerocos, sekarang tanya jadi berhala. Ya udah lu diam dulu aja, kita Ada sama Romo ini Romo namanya aja. Bang Handi. Lanjut. Ya kita sama Ya, Romo aja, silakan lu yang diam lain lagi. berdua. Lu diam berdua. Romo selamat malam. Kita butuh orang yang pandai bahasa Indonesia aja deh. Romo selamat malam. Romo, dibuka mic-nya. Aduh, nggak mau juga buka mic-nya gitu. Assalamualaikum. Halo, berisik Ya, selamat malam. Kayaknya noise banget di luar ya. Romo lagi di sirkuit. Buset dah. Boleh diamankan dulu situasinya biar tidak noise. Oke. Nanti kalau ketika saya Oh, sudah ada siap baru ambulan saya juga. sambungkan lagi. Ya, siap. Oke. Iya, saya mendengarkan dari sini dulu. Ya, Romo ini Muslim Ya, apa boleh di-mute Kristen? dulu aja, Pak. Muslim apa Kristen? Kok salamnya begitu? Saya Imam Katolik. Iya. Ya nanti kondisi saya kalau udah lebih aman nanti saya gabung lagi. Saya cukup mendengarkan dulu saja ya. Oke, Siap. Boleh di-mute dulu, silakan. lanjut. Ayo kita bahas. Ya, silakan diteruskan. Oh ya, Bang Andi, silakan. Kita bahas mengenai penggunaan istilah-istilah di dalam kitab kita masing-masing. Saya ingin juga teman Kristen di sini memperkenalkan sembahannya. Kita juga memperkenalkan yang disembah umat Islam siapa sih? Datanya ada enggak gitu loh. Kan diskusi adem kalau gitu. Oh, kami ini Kristen menyembah Tritunggal. Gini loh ceritanya. Bapak, Putra dan Roh Kudus. Ajarannya loh di sini. Datanya loh di Bible di sini sembahan kami gitu loh. Akhirnya kan disitu, tapi kalau lu anak sekolah mingguan di sini nggak ada ilmu mau apa lu? Gitu loh. Coba kalau naik baik-baik, ya kita hormati gitu loh. Saya nggak bisa ngebayangkan kalau ucapan Pendeta Mel Atok ini terjadi. Kenapa? Pendeta Mel Atok berkata begini, di mana-mana kayak mayoritas umat Islam ada pasti damai. Pasti terjadi menjaga kerukunan umat. Hablum minannasnya dijamin, moralnya dijaga dengan baik karena umat Islam bisa menjaga semua, mulai dari jeruk makan jeruk, mulai dari bla 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 semuanya. Karena ajarannya memang mantap, kata Pendeta Mel Atok. Nggak bisa dibayangkan kalau Kristen Eropa yang dari luar masuk ke sini habis moral bangsa ini. Apa kata beliau? Bisa-bisa menular. Jeruk makan jeruk disahkan dalam gereja. Untung ada umat Islam membentengi umat, kata Pendeta Mel Atok. Pendeta lo yang ngomong, coy. Dia mengambil sampel beberapa tempat di Republik ini, saya nggak usah menyebutkan namanya, provinsinya. Semrawut begitu. Sumber dari malapetaka. Hasil risetnya begitu. Gitu loh. Kenapa? Ya karena memang bro, lu berdua nih gitu. Yang lu anut nih, terutama dari ajaran Martin Luther nih, dibawa oleh Belanda masuk ke Republik ini. Gak bisa dipungkiri itu. Belanda masuk dengan 3G-nya, berboncengan misionarisme juga, bangun gereja sambil menyebarkan Injil di Republik ini. Buktinya dia terjemahkan ke bahasa Melayu tinggi supaya orang Melayu waktu itu paham, karena apa yang dia bawa itu bahasa Belanda, Bible-nya itu. Gitu loh. Supaya bisa orang ngerti. Tapi untung sekali ada ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada umat Islam yang mengusir mereka ini gitu loh. Kagak ada tuh teriakan haleluya Indonesia merdeka, Allahu Akbar semuanya di sana.
pejuang kita umat Islam, para syuhada, para muslimin dan muslimat begitu berjuang mengusir penjajah yang membawa Bible itu. Bayangkan coy, kalau nggak ada Islam, apa yang lo lakukan sekarang ini gitu loh. Jadi janganlah memancing keadaan menjadi keruh. Toleransi udah terjalin dengan baik. Ya mari kita bersahabat. Berbeda-beda kita tetap satu. Tapi kalau ada unsur kebencian di kepalamu, ya buang-buang lah coy. Buang itu unsur kebencian. Kami umat Islam tidak akan pernah membenci siapapun. Justru kalau ada siapapun dan siapa suku agamanya, tetap umat Islam wajib menolong dia. Tidak memandang siapapun. Gitu loh. Jadi tolonglah kalau naik diskusi lah baik-baik coy. Jangan ada unsur hujat-hujatan. Anda jual kami beli. Anda kebablasan kami hajar. Hajar dengan berbagai cara, tentu dengan disiplin ilmu yang ada. Kami muslim mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, sedikit demi sedikit. Kami belajar di Bible juga. Kejadian sampai wahyu kami tamat. Kami bisa Bible berjalan. Bahkan original teksnya sedikit demi sedikit kami paham. Diskusi tanpa bawa data kami siap. Face to face ayo gitu. Damai tapi. Kalian apa? Mati lampu bisa diskusi nggak?